Rekomendasi Komnas HAM yang sudah dirilis ke publik itu dianggap rekomendasi sesat. Apa tanggapan Anda? Yang pertama, kita harus lihat pilar utama dari rekomendasi Komnas HAM. Pilar utamanya adalah bahwa telah terjadi extrajudicial killing. Baik, itu salah satu rekomendasi. Bukan salah satu, itu justru yang pertama. Salah satu konstruksi hukum yang ditemukan oleh Komnas HAM. Dan kemudian obstruction of justice. Maka dalam bahasa yang sederhana saya selalu katakan, ini kejahatan yang sempurna. Oke. Itu mengikat apa yang sudah dirumuskan juga oleh penyidik 340. Gitu. Baik, kalau begitu saya ingin masuk kepada apa yang disebut dengan rekomendasi sesat. Rekomendasi sesat adalah ketika Komnas HAM dalam rilisnya mengatakan adanya pelecehan seksual. Ada dugaan kuat. Ada dugaan kuat pelecehan seksual. Apa urusannya sama Komnas HAM? Itu adalah motif yang sudah ditutup oleh polisi. Sudah di SP3. Kenapa masih dibuka lagi oleh Komnas HAM? Siapa yang bilang tutup? Sudah ditutup. Tidak, di dalam BAP, di dalam rekonstruksi, dalam berkas perkara yang dikirimkan kejaksaan, walaupun sekarang kembali lagi. Itu di Magelang? Di Magelang. Oke, baik. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa dugaan kuat pelecehan seksual itu di Magelang? Iya. Ya, baik. Betul. Kalau begitu saya ingin masuk bahwa soal pelecehan seksual ini, Pak Taufan, ini adalah bagian dari kebohongan. Kebohongan soal tempat, dan kemudian dipindahkan ke Magelang. Mengapa Komnas HAM masih memberikan ruang untuk kebohongan-kebohongan selanjutnya? Kesimpulan dan rekomendasi. Saya mau masuk kesimpulan. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Iya. Dugaan kuat. Iya. Dari mana dasarnya? Kalau saya katakan ya, basis kita harus pada Undang-Undang TPKS. Di dalam Undang-Undang TPKS, selain kesaksian korban, maka kesaksian-kesaksian lain. Kalau kita baca pasal 25 ayat 3. Taufan, tidak ada kesaksian yang melihat adanya pelecehan seksual. Saya jelaskan pasal 25 ayat 3A dan B. Kesaksian-kesaksian yang bahkan bukan berdasarkan melihat sendiri, menyaksikan sendiri atau mendengar sendiri, tetapi kesaksiannya dianggap berhubungan dengan peristiwa tersebut, itu bisa dianggap. Begini, ini kan ada dua track juga ya, yang sekarang ini sedang diproses dan dikomunikasikan ke media kan proses kode etik ya. Tapi kode etik yang ditampilkan itu lagi-lagi nggak transparan ya menurut saya, karena yang diperlihatkan adalah hanyalah soal sidang dan hukumannya. Padahal ini kan obstruction ya. Obstruction itu jauh lebih buruk dan berbahaya dibandingkan dengan persoalan utamanya soal pembunuhan berencana itu. Ya, kenapa? Karena ini menyangkut institusi dan kalian lihat yang diperiksa juga terlibat banyak. Nah sayangnya ya transparansi akuntabel yang selalu diucap-ucap gitu ya cuma menampilkan itu ya. Kita tidak hanya butuh hukuman yang berat untuk membersihkan. Karena ini bukan cuma soal pembersihan tapi juga soal reformasi institusinya. Karena itu pola-polanya bagaimana cara dia melakukan obstruction of justice dan bagaimana berjaringan, karena ini bukan oknum Mas. Ya saya khawatir juga kalau saya bilang institusi, tapi kalau jumlahnya 97 yuk mau bilang bagaimana begitu, apalagi yang melakukan polisinya polisi. Dan ini nanti akan jadi minggu depan saya kira pusatnya terutama yang orang yang paling dianggap sangat keras dan membuat masalah karena tekanannya langsung ke keluarga, yaitu Karopaminalnya ya Brigjen Hendra itu, yang sekarang juga istrinya aktif melakukan pembelaan dan lain sebagainya, tapi tidak secanggih PC ya kan. Dia main, tapi itu juga rasa keadilan yang ini. Nah kalau substansi masalahnya ya ini ada dua juga, ada bercabang. Satu yang 340-nya, yang kedua bagaimana institusi ini terutama yang ada hubungannya dengan Satgasus. Karena begini ya, kasus pembunuhan ini ya terjadi, tapi dalam konteks Satgasus gitu ya, ini jadi berlapis-lapis dan banyak tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Tanda tanya yang pertama, sampai sekarang saya tidak mendapatkan ya rekening, dan Anda tahu ya, rekening dan handphone, padahal handphone itu juga rekening dan lain sebagainya kan. Dan itu terjadi semua hilang karena obstruction. Saya bukan soal obstructionnya ya, ngomong memberantas judi online, dapat terbukti kan berarti kan, tapi kan prakteknya transfer, kok nggak ada rekening gendut. Senjata bagaimana? Senjata mengerikan loh. Polisi dikasih senjata, antar mereka aja tembak apalagi ke kalian. Dan itu repot, ini kan penting. Nah,
Kalau mau ngomong perkembangan terakhirnya secara resmi, ini baru pelimpahan tahap pertama dan mulai berlama-lama tidak sesuai dengan apa yang saya dengar-dengar. Waktu itu kan katanya 17 Agustus, nah ini targetnya lagi Oktober. Sementara ini prosesnya masih uji kebohongan. Uji kebohongannya juga bikin masalah, ya kan? Nggak usah pakai mesin yang mahal yang dibeli oleh negara, ya kan? Kita semua saja sudah tahu bahwa kebohongan yang dilakukan oleh Sambo, PC dan teman-temannya sudah pro justisia, SP3, nggak perlu pakai mesin. Kok sekarang tiba-tiba mesin katanya jujur gitu loh. Yang diperiksa udah jelas cabut. Memang hukumnya bilang dia boleh cabut, boleh nolak, boleh bohong, ya kan? Dia nggak perlu diperiksa yang kayak begitu. Terus dibilang wah jujur gitu. Kalau jujur mas, nih udah cepet mas berkasnya ke pengadilan mas. Tapi ini pemainnya, mengerikan dan bau busuk. Mafia. Motif pelecehan seksualnya itu masih dibicarakan oleh pengacara Pak? Ya enggak lah, itu yang saya pertanyakan. Tapi ya, supaya kalian tahu ya, ini canggih sekali. Ini jaringan pembela yang profesional. Anda bisa bayangkan, yang laporan pro justisia yang dibuat SP3 ini nggak ada pelaporannya. Tiba-tiba muncul skenario itu lewat rekonstruksi dan lewat Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang ternyata itu berjaringan dan diorganisir oleh Jerry Siagian yang tadi malam sudah diputuskan untuk DPDH. Tapi kan nggak terungkap bagaimana dia mengorganisir itu. Emang kamu pikir gratisan kalau udah kayak begitu? Itu ada psikolog, ada aktivis, ada lawyer. Waktu awal-awal aja saya kaget gitu ya. Saya kan pengurus organisasi, tiba-tiba lawyernya Baradae. Klien saya pahlawan. Buset, gimana pahlawan? Terus kalau dia pahlawan, klien gue bagaimana? Yang udah jadi mayat. Masa masih terus-terusan udah jadi mayat dituduh pelecehan seksual sih mas? Padahal hukumnya udah jelas gak bakalan bisa penuntutan. Pertanyaannya buat apa itu? Buat membebaskan. Kan? Gratis. Diurus. Kayak gini. Ada yang ngurus. Itu yang harus kita jaga. Ya. Nah sekarang kelihatannya kejaksaan juga hati-hati. Dia nggak mau terima barang yang udah busuk. Karena harus dia kan yang bawa ke pengadilan. Kalau nggak ntar dia berkontribusi ke peradilan sesat loh. Error in personal loh. Salah orang loh. Ini taruhannya berat buat institusi.